Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Miss akan bahas soal latihan untuk pekan review PAT. Ya, jadi ini sesuai dengan kisi-kisi yang sudah Miss share. Jadi ada kisi-kisi, ada soal latihannya. Nah, kita akan bahas soal latihan PAT tersebut. Nah, untuk pembahasan yang pertama yang akan dibahas adalah bab lingkaran dan garis singgung lingkaran. Jadi dua bab ya, karena semuanya itu ada 6 bab. Oke, yang pertama, luas lingkaran. Nah, di sini ditanyakan jika ya luas lingkaran diameternya 40, maka luas lingkarannya berapa? Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, rumus luas dari lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, di sini diketahui diameter, ya, diameternya sama dengan 40. Maka jari-jarinya atau R-nya tinggal diameter dibagi 2. Ya, ingat. Jadi jari-jari itu diameter dibagi 2 sama dengan 20 meter. Nah, kalau sudah kita hitung luasnya, maka luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Pi-nya kita bisa pakai, nah pi-nya ini ada 2 nih. Kalian pi-nya boleh pakai 3,14 atau boleh juga 22/7. Nah, kita pakai 3,14 dikali R kuadrat, berarti 20 dikali 20. Sama dengan 3,14 dikali, nah ini 20 kali 20 dulu ya, jadi 400. Sama dengan, nah ini untuk lebih mudahnya, 3,14-nya kan dikalikan 100, jadi 314 ya, tinggal kali 4. Kayak gitu, jadi 3,14 dikali 400 itu sama dengan 1256. Nah, ini luas lingkarannya, yaitu 1256 meter persegi. Nah, ya, jadi ingat untuk rumus luas lingkaran, ya, ini pi r kuadrat, jangan tertukar dengan keliling. Oke, nomor 2. Suatu lahan berbentuk juring. Nah, juring lingkaran ya ini. Dengan sudut pusatnya 120 dan jari-jarinya 42 meter. Kita tulis dulu sudut pusatnya. Oh iya, kita ini dulu rumus juringnya ya. Jadi sekalian mengingatkan. Nah, ini dia juring lingkaran itu seperti ini ya. Jadi seperti potongan pizza. Kalau kamu pernah membeli pizza, jadi juring lingkaran itu seperti potongan pizza. Jari-jarinya di sini sudah diketahui. Ya, jari-jarinya 42 meter. Sedangkan sudut pusat yang dimaksud di sini 120 derajat. Nah, apa di sini kan yang dibutuhkan adalah keliling, ya. Kita mau menghitung kelilingnya dulu. Kenapa keliling? Karena yang ditanami, yang akan dibuat pagar adalah di sekeliling taman yang berbentuk juring ini. Artinya kita akan menghitung keliling dari juring ini, bukan luas ya, bukan luas. Gimana menghitung kelilingnya? Keliling dari juring atau dari bangun datar di samping adalah sama dengan, perhatikan, dari sini dulu ya. Nah, garis yang jari-jari ini kan ada 2. Ya enggak? Jari-jarinya ada 2, yaitu 42 cm, 42 meter dan 42 meter. Jadi 2 dikali 42. Nah, sekarang kita akan hitung bagian yang lengkung ini nih, yang warna merah. Perhatikan. Ya, yang warna merah itu kan lengkungannya. Nah, lengkungan ini yang warna merah adalah busur lingkaran. Jadi, kita akan hitung busur lingkarannya. Ditambah panjang busur.
Nah, rumus panjang busur adalah ini dikalikan 2 dulu, jadi 84 ditambah panjang busur itu rumusnya sudut pusat 120 dibagi 360 derajat dikali keliling dari lingkaran. Ya. Jadi ini adalah panjang busur. Justru yang dipakai ternyata bukan luas juring, tapi panjang busurnya karena yang dicari adalah keliling. Sama dengan 84 ditambah 120 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran itu kan 2 PR ya, 2 dikali pi-nya, atau kita tulis dulu 2 kali pi dikali R. Sama dengan 84 ditambah. Nah, ini jangan lupa diberi kurung. Kenapa? Khawatirnya nanti kamu ditambahkan dulu. Harusnya kan kerjakan dulu panjang busurnya ya, dihitung dulu panjang busurnya. Oke, ini bisa disederhanakan. Ya, 120 sama 360 kita bagikan, bisa dibagi 12 ya. Yang atas nolnya dicoret, kemudian 1, 36 dibagi 12 itu 3. Jadi kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu biar lebih mudah menghitungnya. 1/3 dikali 2 dikali. Nah, karena jari-jarinya bisa dibagi 7, kita pakai pi-nya 22/7 dikali 42. Ini coret, coret, jadi 42 bagi 7 itu 6, 3-nya dicoret dengan 6 ya, jadi 6-nya sama dengan 2 karena dibagi 3. Nah, kalau sudah kita hitung ya, jadi 2 kali 22 sama dengan 44 ya, 44 dikali dengan 2 lagi. Nah, karena kan yang bawah sudah dicoret. 2 kali 22 dikali 2 sama dengan 88. Jadi berapakah keliling juringnya? Keliling juringnya, oke, kita lanjut di sini ya. Sama dengan 84 ditambah 88. Nah, sama dengan, kalau sudah diketahui keliling juringnya, kita akan hitung biayanya ya. Ini kan meter, bukan meter persegi karena ini keliling. Ya, ingat ini keliling. Kelilingnya 172 meter. Nah, biaya yang dibutuhkan itu 300.000 per meter. Maka tinggal kita kalikan total biaya yang dibutuhkan adalah total biayanya sama dengan keliling yaitu 172 meter dikali dengan biaya yang dibutuhkan per meternya yaitu 300.000. Nah, setelah dikalikan baru kita ketemu ya. Nih, ketemulah hasil atau total biayanya yaitu 51.600.000. Nah, ini jawabannya. Jadi ternyata biaya yang dibutuhkan untuk membuat pagar di lahan tersebut adalah 51.600.000. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Nah, ini ada lingkaran, ada juring COD. Nah, di sini yang ditanyakan adalah juring BOC luasnya berapa. Oke, kita pakai perbandingan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, jangan dicari dulu jari-jarinya berapa, nggak usah. Nah, kita di sini kan yang diketahui juring dan sudutnya. Jadi sudut BOC yang diketahui dulu ya, sudut COD berbanding dengan sudut yang ditanyakan yaitu BOC akan sama dengan luas juringnya. Luas juring
COD. Jadi perbandingan sudut itu akan sama dengan perbandingan luas juringnya. Demikian juga panjang busurnya. Ya, tapi di sini karena yang ditanyakan juring, berarti kita pakai perbandingan ini. Oke, sudut COD-nya 60 derajat ya. Di sini sudah diketahui. Oh iya, di gambar O-nya kan tidak ditulis ya, O-nya di sini nih, di tengah-tengah. Oke, COD 60 derajat. Nah, di sini kan BOC tidak diketahui ya, nggak ada di gambarnya. Tapi lihat ada tanda siku-siku. Berarti sudut BOD itu 90, tinggal dikurangi saja ya. Sudut BOC itu berarti kan 90 kurangi 60. Atau mau langsung ditulis 30 derajat juga boleh. Luas juring COD sudah ada 80. Nah, ini yang ditanya, atau X misalnya. Jadi 60/30 sama dengan 80/X. Nah, kalau sudah, ini bisa disederhanakan, coret-coret 1, ini jadi 2. Nah, kita kali silang. Ya, kita kali silang. 2 dikali X, kemudian satunya dikali 80. Jadi 2 dikali X atau 2X sama dengan 1 dikali 80. 2X sama dengan 80. Maka X-nya adalah 80 bagi 2. X-nya sama dengan 40. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa luas BOC atau juring BOC sama dengan 40 cm persegi. Ya, jadi tidak perlu dicari dulu jari-jarinya, kita pakai perbandingan saja. Oke, nomor berikutnya. Di sini pada gambar di samping, jika besar sudut BOC-nya 100, nah sudut BOC yang mana? Sudut BOC yang ini nih ya, 100, maka besar sudut OAC. OAC yang ditanyakan adalah yang warna hijau. OAC. Jadi nanti perhatikan, hati-hati ya, perhatikan baik-baik sudutnya. Di sini sudut pusat, di sini sudut keliling, ya enggak? Jadi sudut BOC adalah sudut pusatnya, sudut OAC itu kan sama aja dengan sudut B, perhatikan nih yang warna hijau, sudut BAC. Nah, ini kan sudut keliling ya. Jadi berlakulah sifat bahwa sudut keliling, ini kan yang ditanya sudut keliling. Sudut keliling suatu lingkaran sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Sudut pusat. Nah, di sini sudut pusatnya yang warna merah, sudut kelilingnya yang warna hijau. Ingat, sifat ini berlaku untuk sudut pusat dan sudut keliling yang sama-sama menghadap busur yang sama. Atau kakinya sama ya, kakinya kan sama-sama ada di B, ada di C. Ya, sudut OAC ini kan sama aja dengan BAC, maka menghadap busur BC. Jadi sama. Ya. Hukum ini berlaku ketika pasangan sudut pusat dan sudut kelilingnya itu menghadap busur yang sama. Jadi sudut OAC sama dengan setengah dikali 100 sama dengan 50 derajat. Nah, udah ketemu sudut OAC-nya yaitu 50 derajat. Oke, berikutnya yang nomor 5. Sudut ABC dan sudut OAC menghadap busur AC. Nah, ini kan sama-sama menghadap busur AC atau kakinya sama, kaki sudutnya sama. Maka hubungan dari kedua sudut tersebut adalah, maka berlaku yang tadi bahwa apa hubungannya? Sudut keliling, di sini sudut kelilingnya kan yang ini ya, yang ABC. Sudut ABC sama dengan setengah dikali
sudut AOC. Jadi sudut ABC sama dengan setengah dikali sudut AOC. Nah, boleh gak dibalik? Misalnya kalau di sini sudut pusatnya dulu, jadi sudut AOC sama dengan, nah AOC kan sudut pusat, berarti lebih besar, artinya 2 kalinya dari sudut ABC. Ya sama aja, jadi yang atas ataupun yang bawah prinsipnya sama. Bahwa sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Oke, nomor berikutnya, nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini masuk ke garis singgung lingkaran. Pada gambar di atas, BC adalah garis singgung lingkaran. Nah, jadi BC-nya garis singgung lingkaran, pusatnya di A, jika jari-jari lingkaran adalah 7 dan panjang AC adalah, nah di sini tulis aja di gambar ya. Jari-jarinya kan 7, berarti BA atau AB-nya 7, sedangkan AC ya, panjang AC-nya adalah 25. Nah, yang ditanya garis singgung lingkarannya yaitu BC. Sekali lagi, ini menggunakan prinsip Pitagoras ya. Jadi garis singgung lingkaran, garis singgung persekutuan dua lingkaran itu menggunakan prinsip Pitagoras. Antara jari-jari dengan garis singgung lingkaran itu saling tegak lurus. Nah, lihat. Jadi di sini sudutnya 90 derajat. Maka sisi miringnya adalah AC. Jadi garis singgung lingkarannya itu atau BC itu bukan sisi miring. Ya, jangan tertukar. Maka kita hitung BC-nya. BC sama dengan akar dari prinsip Pitagoras ya. Kalau bukan sisi miring, maka rumusnya yang dikurangi. Ya, yaitu AC pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2. Ya, kenapa AC dulu? Karena kan sisi miring atau sisi yang paling panjang. AC-nya 25 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2. Nah, 25 dikuadratkan itu 625 dikurangi 49. Nah, ini hati-hati juga ya. Jadi kamu kurangi dulu, soalnya kadang ada yang langsung diakarkan masing-masing. Jadi harus dikurangi dulu baru diakarkan. Nah, ini sama dengan akar dari 576. Nah, ini juga sering ya, sering dipakai. Akar dari 576 itu sama dengan 24. Nah, sudah ketemu bahwa panjang garis singgung lingkarannya atau BC adalah 24 cm. Oke, nomor berikutnya, nomor 7. Nah, ini masuk ke garis singgung persekutuan ya. Jadi ada GSPL, ada GSPD. Oke. Jarak pusat dua lingkaran. Ingat jarak pusat dua lingkaran, maka itu adalah sentral atau S. Nah, tulis dulu yang diketahui ya. Sentralnya 13 cm. Jika panjang jari-jari masing-masing, artinya ada R1 3 cm, kemudian R2 2 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam, ya hati-hati. Jadi bukan GSPL, tapi di sini yang ditanya GSPD. Nah, kalian boleh sambil lihat lagi catatannya ya. GSPD rumusnya adalah akar dari sentral kuadrat dikurangi, kalau GSPD jari-jarinya dijumlah, jadi R1 tambah R2 dipangkatkan 2. Ya, ingat rumus ini. GSPD dan jangan tertukar dengan GSPL. Oke, kita lanjutkan. Akar dari sentralnya tadi sudah ya, 13 kuadrat dikurangi R1-nya tadi 3 tambah 2. Nah, ini juga sama. Kamu jumlahkan dulu baru dipangkat 2. Ya, jangan 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, bukan seperti itu. Oke, 13 pangkat 2 juga sering kita hitung. Jadi sudah gak asing ya, 169 dikurangi 3 tambah 2 itu 5, 5 pangkat 2, 25.
Nah, ini 169 kurangi 25, 4. Nah, 144. Akar 144 juga sama, sering kita pakai atau sering kita hitung, yaitu 12 cm. Jadi GSPD-nya atau panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 12 cm. Berikutnya, nomor 8. Panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, berarti GSPL-nya nih diketahui. GSPL 12. Jika panjang jari-jari masing-masing R1 dan R2-nya 11, R1-nya 11, R2-nya 2. Maka jarak pusat lingkarannya adalah, yang ditanya adalah S. Nah, kalau yang ditanya S, maka rumusnya adalah sentral sama dengan akar dari GSPL ditambah. Nah, karena ini GSPL, maka jari-jarinya bukan ditambah, tapi dikurangi. Itulah perbedaan dari GSPL dan GSPD. Jadi kalau tadi di GSPD R1 tambah R2, kalau sekarang R1 kurang R2, kemudian dipangkatkan 2. Sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 11 kurangi 2. Oke, kita lanjutkan di sini. Sama dengan 12 pangkat 2 juga sering kita hitung, 144 ditambah. Nah, kita kurangi dulu, 11 kurangi 2 itu 9 ya. 9 pangkat 2. Akar dari 144 ditambah 81. Sama dengan akar dari 5, 12, 2. Nah, akar dari 225 ini juga sama ya. Sering kita hitung. Jadi hitungannya enggak susah, tapi ini udah gak asing, sering kita pakai, yaitu 15 cm. Jadi panjang jarak pusat dua lingkaran atau sentralnya atau S-nya adalah 15 cm. Oke, nomor 26. Nah, ini masuk ke esai nih ya, nomor 26. Nomor 26 itu ada gambarnya nih. Udah ada gambarnya. Di sini kalau gambarnya seperti ini maka GSPD atau garis singgung persekutuan dalam. PQ-nya diketahui ya. Dari P ke Q itu adalah GSPD. Oke, kita tulis GSPD-nya sama dengan 16. Jadi PQ itu kan GSPD. AB itu adalah, oh ini salah gambarnya sebentar ya. Ini A itu di sini nih maksudnya, titik pusatnya masing-masing. Seperti itu. Nah, berarti kalau panjang AB 20 itu adalah sentralnya. Sentralnya 20 cm. Nah, salah satu jari-jarinya atau R1-nya itu sama dengan 10. Boleh R1, boleh RA, boleh. Yang ditanya adalah berapakah jari-jari yang kedua atau jari-jari yang B? Nah, rumusnya kalau yang ditanyakan jari-jari, ingat di sini GSPD kan, bukan GSPL. Jadi R1 tambah R2. Kalau di soalnya yang diketahui adalah GSPL atau persekutuan luar, maka di sini otomatis R1 kurang R2. Nah, R1 tambah R2 sama dengan akar dari sentral kuadrat dikurangi GSPD. Jadi sentral itu kalau di segitiga siku-siku adalah sisi yang terpanjangnya atau sisi miringnya. 10 tambah R2 sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. 10 tambah R2 sama dengan akar dari 400 dikurangi, nah 20 kuadrat 400, 16-nya kita hitung dulu, 16-nya adalah 256. 10 tambah R2 sama dengan 400 dikurangi 256. Sama dengan 140.
10 ditambah R2 adalah 12. Nah, R2-nya sama dengan 12, karena 10 pindah jadi min. Maka jari-jari yang kedua atau jari-jari lingkaran B adalah 2 cm. Ketemu ya, jari-jarinya adalah 2 cm. Oke, materi hari ini atau pembahasan soal latihan PAT hari ini sampai di nomor 26 esai ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah soal-soal tentang bab lingkaran, juga bab garis singgung lingkaran. Oke, besok kita lanjutkan pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.